Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Azmi Auda dengan NIM 2310913310017. Di sini saya akan mempresentasikan jenis esai deskriptif dengan judul Melindungi Lingkungan Alam Laut. Saya bikin video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Melindungi lingkungan alam laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas, benua atau pulau-pulau. Laut yang luas disebut juga dengan istilah samudra. Laut merupakan perairan yang lebih sempit dari samudra dan terdiri atas laut pendalaman, laut pertengahan, dan laut tepi. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Samudra merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi. Samudra dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar, dengan samudra dan lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam, gas terlarut, bahan organik, dan partikel tidak larut. Sifat murni air laut ditentukan oleh 95% air murni. Laut adalah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut juga mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Pentingnya lautan dan kehidupan laut bagi kita. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Mereka menampung 99% ruang hidup di bumi. Tanpa ruang bagi organisme untuk bertahan hidup, jumlah kelompok hewan di bumi akan berkurang. Mungkin inilah alasan yang terpenting untuk melindungi lautan demi melestarikan keanekaragaman hayati bumi. Ekosistem daratan dan lautan sangat terhubung dengan kehidupan kita. Laut terdiri dari 3 ekosistem utama sebagai berikut. A. Terumbu karang, yaitu suatu ekosistem yang bersimbiosis dengan kelompok hewan atau filum jarum penyengat yang dapat menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat. B. Lamun, yaitu satu-satunya tumbuhan berbunga yang dapat hidup di perairan dangkal. Yang C. Mangrove, yaitu tanaman kayu yang tumbuh di permukaan antara daratan dan lautan garis lintang tropis dan subtropis. Ketiga ekosistem di atas memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Jika salah satu dari ekosistem ini rusak, bisa berdampak buruk bagi ekosistem lainnya. Ekosistem laut memiliki peran besar, baik bagi organisme laut dan manusia. Peran ekosistem laut bagi organisme laut yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat memijah, dan tempat tinggal atau berlindung. Peran ekosistem laut bagi manusia yaitu penahan gelombang, spot wisata, tunggak pertahanan pangan, penyerap karbon, pengembangan daerah dan sumber daya manusia, serta penghasil oksigen terbesar di bumi. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban semua warga masyarakat, termasuk kebersihan laut. Menjaga laut agar tetap bersih berarti menjaga agar laut masih bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Kebersihan laut merupakan sebuah investasi untuk masa depan, di mana jika kita menjaga kebersihan laut, berarti secara tidak langsung kita juga turut menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati secara berkelanjutan. Kebersihan laut ini menjadi suatu hal yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Makanya sangat perlu dijaga, selain sebagai investasi agar keindahannya bisa terus dinikmati.
Ternyata, kebersihan laut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu salah satunya dengan pemanfaatan sumber daya rumput laut. Sebagaimana diketahui bahwa rumput laut bisa dimanfaatkan sebagai olahan makanan, kehadiran rumput laut saat ini sudah mulai mengalami penurunan, di mana hal ini disebabkan dengan telah tercemarnya lingkungan tempat rumput laut itu tumbuh. Pencemaran itu bisa jadi dari sampah-sampah yang dibuang ke laut dan atau juga dari limbah-limbah yang dibuang langsung ke laut tanpa sebelumnya dilalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ada beberapa cara bagaimana melindungi lautan di bumi kita, yaitu A. Memperdalam edukasi tentang kehidupan biota laut. Jangan heran jika Indonesia menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut akan terus berkembang jika dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Akan terasa percuma jika punya aset yang bernilai besar, tapi tidak bisa menjaganya. B. Pilih produk yang ramah lingkungan. Plastik yang menggenang sebagai sampah di laut sangat berkontribusi pada kerusakan habitat dan membunuh hewan laut di setiap tahun. Untuk mengurangi dampak ini, bawalah botol air yang dapat digunakan kembali. Simpan makanan dalam kontainer dan bawa tas jinjing kain ramah lingkungan. Yang C. Perhatikan dan kurangi penggunaan karbon atau energi bahan bakar berbahaya. Pemanfaatan lebih sumber daya angin dan matahari dapat memperlambat perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Begitu juga dengan penggunaan transportasi umum dan sepeda dapat membantu mengendalikan perubahan iklim dan peningkatan suhu lautan dunia yang membuatnya lebih asam. Penggunaan listrik sehari-hari sangat berpengaruh terhadap emisi karbon sehingga disarankan untuk menggunakan peralatan elektronik seperlunya saja. D. Ikut serta menjaga area pantai. Saat kita menyelam, berselancar, atau sekedar bersantai di pantai, selalu jaga kebersihan area pantai dan lautnya. Hargai ekosistem lautan tanpa mengganggu satwa liar atau merusak bebatuan dan karang. Mari kita ajak orang di sekitar kita untuk menghormati biota laut dengan berpartisipasi dalam pembersihan area pantai setempat. E. Jelajahi dan cintai lautan kita. Menjelajahi dan mencintai lautan kita adalah pengalaman yang memukau dalam keindahan bawah laut. Begitu luas dan indah, penuh dengan keajaiban alam, melihatnya dengan penuh cinta dan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Laut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, laut bermanfaat sebagai tempat rekreasi dan hiburan karena laut memiliki wilayah yang luas sehingga cocok dijadikan tempat hiburan bagi manusia. Yang kedua, laut bermanfaat sebagai pembangkit listrik karena adanya ombak, angin, maupun pasang surut. Elemen yang terdapat di dalam laut dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, banyak barang tambang yang kita temui di laut seperti minyak bumi dan barang tambang cairan lainnya. Yang keempat, laut sebagai tempat manusia memiliki sumber kehidupan atau makanan berupa nabati dan hewani. Yang kelima, laut juga merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan dua pulau atau dua benua. Jalur transportasi laut yang dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan air seperti kapal, perahu, dan lain sebagainya. Yang keenam, laut yang merupakan salah satu kekayaan alam dapat digunakan sebagai objek riset atau penelitian, pengembangan, dan pendidikan. Perlindungan lingkungan laut merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mewariskan ekosistem yang sehat kepada generasi mendatang. Mencegah kerusakan ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan kita seperti ancaman polusi plastik, pengelolaan limbah, peningkatan kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan penangkapan ikan berlebihan dapat merusak ekosistem laut yang berdampak pada kehidupan manusia dan spesies laut.
perlindungan laut sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup ekosistem ini dan menjaga keanekaragaman hayati yang penting bagi kehidupan. Sekian presentasi esai deskriptif yang berjudul Melindungi Lingkungan Alam Laut. Untuk esai bentuk PDF-nya bisa diakses melalui tautan link Google Drive di deskripsi di bawah ya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih juga yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.